Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, kembali sore ini kita berjumpa kembali terkait dengan update situasi Kamtipmas pada hari ini. Yang pertama terkait dengan data angka kriminalitas. Berdasarkan data statistik yang tercatat oleh kepolisian bahwa pada minggu ke-24 dan minggu ke-25 telah terjadi penurunan gangguan Kamtipmas sebesar 9,36% dengan perincian 5.876 kasus, dan minggu ke-24 pada minggu ke-24 dan 5.326 kasus pada minggu ke-25, atau mengalami penurunan sebanyak 514 kasus. Pada periode ini yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus besar yang termasuk dalam kejahatan konvensional, yaitu yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curah pada minggu ke-24 sebanyak 693 kasus. Kemudian pada minggu ke-25 sebanyak 525 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 198 kasus atau 24,24%. Kemudian yang kedua, narkotika. Pada minggu ke-24 sebanyak 743 kasus, pada minggu ke-25 sebanyak 669 kasus, sehingga mengalami penurunan 74 kasus atau 9,95%. Yang ketiga, curanmor khususnya roda 2. Pada minggu ke-24 sebanyak 226 kasus, pada minggu ke-25 sebanyak 160 kasus, sehingga mengalami penurunan 66 kasus atau 29,20%. Kemudian yang keempat, penggelapan. Pada minggu ke-24 sebanyak 421 kasus, kemudian pada minggu ke-25 terdapat 362 kasus, sehingga mengalami penurunan 59 kasus atau 14,1%. Kemudian yang kelima, perjudian. Pada minggu ke-24 sebanyak 104 kasus, dan pada minggu ke-25 terdapat 51 kasus, sehingga mengalami penurunan 53 kasus atau 50,96%. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan penyelidikan ABK kapal Langsung 629 terkait dengan perkembangan kasus ABK kapal Langsung 629, penyidik telah menetapkan 3 tersangka atas nama Z selaku mantan direktur PT SMG, kemudian atas nama MK selaku direktur PT LPB, dan atas nama S selaku penerima ABK PT LPB.
Ketiga berkas perkara tersangka sampai saat ini penyidik masih melengkapi. Untuk selanjutnya tentunya sebagai langkah melengkapi proses pengiriman tahap 1 ke JPU. Kemudian untuk perkara korporasi sendiri penyidik akan melakukan proses pemberkasan lebih lanjut. Kemudian informasi yang ketiga perihal perkembangan status SD. Sampai dengan saat ini saudara SD belum ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyelidikan masih berlanjut. Jadi update kami terakhir terhadap penyidik masih jawabannya seperti kemarin. Penyidik masih menunggu hasil analisa digital forensik dan dari barang bukti yang telah diserahkan ke laboratorium. Tentunya nanti akan kita sampaikan kembali kalau sudah ada hasil dan sudah ada perkembangannya. Yang jelas sampai saat ini proses penyidikan masih tetap berlanjut. Yang keempat, informasi terkait dengan bom di Banda Aceh. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan motif dari peletakan benda tersebut, yaitu di flyover Simpang Surabaya, Banda Aceh. Tentunya setelah dilakukan oleh TKP, benda tersebut sudah didisposal dan sisanya telah diamankan oleh Gegana Polda Aceh. Sehingga kami mohon waktu penyidik terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut. Kemudian yang kelima, terkait masuknya OTK ke Makosat Brimopolda Sultra dan penyerangan Wakapolres Karanganyar. Rekan-rekan media sudah ketahui bersama, rekan-rekan wartawan sudah ketahui bersama bahwasannya hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 ada orang yang tidak dikenal memaksa masuk di Makosat Brimopolda Sultra yang menyebabkan personil yang melakukan penjagaan harus mengeluarkan tembakan peringatan. Jadi perkembangan yang dapat kami sampaikan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa pelaku atas nama Salman 41 tahun terindikasi mempunyai gangguan jiwa. Yang pertama, yang bersangkutan memang selama penyidikan tidak konsisten. Ada beberapa bisa menjawab pertanyaan penyidik, namun banyak hal yang mereka tidak bisa menjawab dan tentunya ini menjadi evaluasi karena yang bersangkutan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, hal ini juga dikuatkan dengan temuan adanya kartu kontrol dan surat resep dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencananya hari ini yang bersangkutan akan diserahkan kepada keluarganya dan akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan perawatan. Kemudian terkait dengan penyerangan Wakapolres Karanganyar, kemarin Minggu tanggal 21 Juni 2020 kita ketahui bersama bahwasanya Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni diserang oleh orang tidak dikenal saat memimpin kegiatan susur gunung di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat terjadinya insiden tersebut, Wakapolres serta drivernya telah melakukan perlawanan dengan cara menepis dan melumpuhkan pelaku dengan melakukan
dengan tegas terukur melapaskan tembakan ke arah paha pelaku yang mengakibatkan dari tindakan tegas tersebut pelaku meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dikarenakan kehabisan darah. Kita ketahui bersama juga bahwasanya dari akibat tersebut mengakibatkan 3 orang luka, yaitu 2 anggota Polri dan 1 warga sipil, dan ketiganya telah dilakukan perawatan di RSUD Karanganyar. Dari hal tersebut di atas, ini dari 2 kasus di atas, tentunya pimpinan Polri telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan Mako dengan memperketat penjagaan serta melakukan selektif, melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk ke dalam Mako. Kemudian di samping itu pimpinan juga memerintahkan untuk anggota yang bertugas di lapangan, seperti misal anggota yang melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, tentunya juga telah diperintahkan untuk melaksanakan body system, yaitu anggota yang sedang melaksanakan tugas diawasi dan diamankan oleh anggota yang lainnya dengan bersenjata. Informasi yang terakhir terkait dengan surat telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. Jadi rekan-rekan sudah ketahui bersama bahwasanya KPU RI telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang perubahan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Untuk menyikapi hal tersebut, pimpinan Polri telah mengeluarkan SDR nomor 307 tanggal 16 Juni 2020 tentang rincian tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. Adapun atensi dan perintah dari pimpinan antara lain, yang pertama bahwa para Kasatwil diperintahkan untuk melaksanakan deteksi dini dan monitoring pasca dikeluarkannya peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Kemudian yang kedua, para Kasatwil untuk melakukan koordinasi secara proaktif dengan penyelenggara pilkada dan instansi terkait lainnya. Kemudian yang ketiga, para Kasatwil diperintahkan untuk segera menyusun rencana operasi Mantap Raja sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.